Lu pernah nggak sih ada di fase dimana lu ngerasa udah jadi pasangan paling niat di hidup seseorang? Lu selalu ada, selalu dengerin curhat dia jam 1 pagi, selalu sabar waktu mood dia naik turun. Tapi anehnya, makin lu hadir, makin dia kayak menjauh pelan-pelan. Awalnya chat dia cepet banget, notifikasi lu muncul, langsung dibales. Lama-lama berubah. Lu kirim pesan jam 8 malam, dibales besok pagi dengan kalimat pendek yang rasanya kayak template customer service. Dan di kepala lu mulai muncul pertanyaan klasik yang bikin overthinking level dewa. Gua salah di mana? Padahal kalau dipikir-pikir, lu gak pernah main kasar, gak pernah ngegas, bahkan terlalu sering ngalah demi hubungan tetap adem. Yang bikin lebih mind-blowing lagi, kadang dia masih bilang sayang. Kadang dia masih cari lu buat cerita. Tapi vibe-nya beda. Ada jarak yang gak kelihatan, tapi kerasa banget. Nah, di titik ini banyak pria mulai mikir solusinya adalah effort lebih keras. Lebih perhatian, lebih romantis, lebih sering ada. Logikanya simple. Kalau gua makin baik, dia pasti makin sayang. Sayangnya, psikologi ketertarikan manusia, terutama pada wanita dewasa, nggak selalu bekerja dengan logika itu. Kadang justru yang bikin emosi seorang wanita hidup bukan apa yang lo lakukan secara fisik. Bukan sentuhan, bukan perhatian yang terlalu jelas, bahkan bukan kedekatan yang terlalu mudah ditebak. Yang sering jauh lebih kuat justru sesuatu yang nggak kelihatan. Imajinasi. Iya, imajinasi. Dunia kecil di kepala dia yang bisa bikin seseorang terasa menarik atau tiba-tiba terasa biasa aja. Dan disinilah banyak pria yang lagi belajar tentang hubungan sering kejebak. Mereka fokus jadi pasangan ideal, tapi lupa satu hal penting. Emosi manusia jarang digerakkan oleh hal yang terlalu pasti. Di video ini, gue bakal ngajak lu ngebedah satu topik yang jarang dibahas secara jujur. Psikologi dirty mind wanita. Bukan dalam arti vulgar, tapi bagaimana imajinasi, misteri, dan ruang emosional di kepala seorang wanita sering jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan fisik. Kita bakal bahas kenapa kadang pria yang terlalu jelas niatnya justru kehilangan daya tarik. Kenapa ada pria yang biasa aja, tapi bikin seorang wanita terus kepikiran. Dan yang paling penting, gimana cara memahami pola psikologis ini tanpa harus main game murahan atau jadi orang yang manipulatif. Karena tujuan kita bukan bikin hubungan penuh trik. Tujuannya adalah ngerti cara kerja emosi manusia, supaya lu berhenti mengulang pola yang bikin lu selalu jadi pihak yang paling capek di hubungan. Jadi kalau lu pernah ada di posisi merasa udah tulus, udah effort, tapi tetap jadi pilihan kedua, tenang bro, bisa jadi masalahnya bukan lu kurang baik. Bisa jadi lu cuma belum ngerti cara kerja imajinasi dalam psikologi ketertarikan. Bro, ada satu hal yang sering bikin pria bingung dalam hubungan. Lu mikir ketertarikan itu dibangun dari kedekatan fisik, perhatian, dan effort nyata. Tapi dalam banyak kasus, emosi wanita justru bergerak lebih kuat dari apa yang terjadi di kepalanya, bukan dari apa yang terjadi di depan matanya. Bayangin gini, sentuhan itu kayak nonton film yang ceritanya sudah lu tahu endingnya. Sementara imajinasi itu kayak trailer misterius yang bikin lu penasaran setengah mati. Dan otak manusia, terutama dalam konteks ketertarikan emosional, jauh lebih terpancing oleh rasa penasaran daripada kepastian. Banyak pria yang lagi belajar tentang hubungan jatuh ke pola yang sama. Mereka terlalu cepat memberikan semua versi terbaik dirinya di awal. Terlalu jelas niatnya, terlalu sering hadir, terlalu mudah ditebak. Awalnya wanita merasa nyaman, tapi setelah beberapa waktu, emosi yang dulu terasa hidup mulai datar. Bukan karena pria itu kurang baik, tapi karena tidak ada lagi ruang bagi imajinasi untuk bermain. Ini bukan soal memainkan perasaan orang lain. Ini tentang memahami bagaimana otak manusia bekerja saat merasakan ketertarikan. Otak kita punya mekanisme yang disebut anticipation reward.
Singkatnya, rasa penasaran tentang sesuatu sering menghasilkan emosi yang lebih kuat dibandingkan ketika hal itu benar-benar terjadi. Contohnya simpel, kadang momen paling seru dari liburan bukan saat lu sudah sampai di tempat wisata. Justru waktu lu masih merencanakan, membayangkan, dan menunggu hari keberangkatan. Dalam hubungan, pola ini juga terjadi. Imajinasi membuat emosi tetap hidup karena ada ruang untuk menebak, merasakan kemungkinan, dan membangun gambaran tentang seseorang. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme pertama yang sering bikin imajinasi wanita bekerja lebih kuat dari sentuhan. Ketidakpastian yang sehat. Ketidakpastian yang sehat bukan berarti bikin pasangan bingung atau tarik ulur yang manipulatif. Yang dimaksud adalah tidak membuat diri lu sepenuhnya terbaca sejak awal. Banyak pria terlalu cepat menunjukkan seluruh intensinya. Baru kenal beberapa minggu, sudah bertindak seolah hubungan ini pasti akan menuju komitmen. Di kepala wanita dewasa, ini kadang menciptakan efek aneh. Bukan rasa aman yang muncul duluan, tapi justru hilangnya rasa penasaran. Ibarat buku yang dari halaman pertama sudah lu tahu siapa pelaku utama, siapa yang jatuh cinta, dan bagaimana endingnya. Otak manusia cenderung kehilangan minat untuk terus membaca. Ketertarikan emosional sering tumbuh dari proses menemukan, bukan dari sesuatu yang langsung diberikan utuh. Mekanisme kedua adalah ruang emosional. Banyak pria berpikir semakin sering komunikasi, semakin kuat hubungan. Padahal kalau setiap jam ada update, setiap perasaan langsung dijelaskan, setiap momen langsung dibagikan, otak pasangan tidak punya waktu untuk merindukan kehadiran lo. Imajinasi butuh ruang kosong. Sama seperti musik butuh jeda di antara nada supaya melodinya terasa hidup. Ketika seseorang selalu ada setiap saat, hubungan bisa terasa stabil, tapi emosinya sering kehilangan dinamika. Ini alasan kenapa kadang wanita bisa tiba-tiba bilang, "Aku cuma butuh waktu sendiri." Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena otaknya butuh jarak untuk memproses emosi. Dan di ruang itulah imajinasi mulai bekerja. Dia mulai mengingat percakapan kalian, mengingat momen kecil yang sebelumnya terasa biasa saja. Bahkan kadang membayangkan ulang interaksi yang sebenarnya sederhana. Mekanisme ketiga adalah tension emosional. Tension ini bukan konflik atau drama, tapi sensasi halus yang membuat interaksi terasa hidup. Misalnya ketika percakapan tidak selalu berjalan lurus, ada sedikit teasing, ada dinamika, ada energi yang membuat interaksi terasa seperti permainan mental yang ringan tapi menarik. Banyak pria terlalu fokus menjadi aman. Mereka menghindari semua kemungkinan yang bisa membuat situasi terasa sedikit menegangkan. Padahal justru sedikit tension yang sehat sering membuat seseorang lebih kepikiran setelah interaksi selesai. Sama seperti adegan film yang paling diingat bukan adegan yang datar, tapi momen ketika dua karakter saling menatap dan ada sesuatu yang belum terucap. Nah, di titik ini lu mulai lihat polanya. Ketertarikan emosional sering tidak dibangun dari kepastian yang terlalu cepat. Ia tumbuh dari kombinasi rasa aman, rasa penasaran, dan ruang bagi imajinasi untuk bekerja. Dan ketika tiga elemen ini seimbang, hubungan tidak hanya terasa nyaman, tapi juga tetap hidup secara emosional. Sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya bikin banyak pria kaget. Karena kalau lo lihat realitas hubungan modern, sering banget ada kontradiksi yang bikin kepala pusing. Pria yang terlalu jelas niatnya justru dianggap biasa. Sementara pria yang interaksinya santai tapi penuh misteri malah bikin kepikiran. Ini bukan karena wanita suka dipermainkan, tapi karena otak manusia secara alami tertarik pada sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami. Ada fenomena psikologi yang sering muncul di dinamika ketertarikan, mental replay. Ini adalah momen ketika setelah sebuah interaksi selesai, otak seseorang memutar ulang percakapan itu di kepalanya. Dan menariknya, mental replay jarang terjadi pada interaksi yang terlalu jelas. Kalau setiap percakapan sudah lurus, niat sudah transparan, semua emosi sudah dijelaskan, otak tidak punya alasan untuk memproses ulang momen itu. Tapi ketika ada elemen kecil yang menggantung, sebuah kalimat setengah bercanda, tatapan yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan, atau percakapan yang terasa unfinished, disitulah otak mulai bekerja. Wanita dewasa sering mengingat bukan hanya apa yang lu katakan, tapi bagaimana energi interaksi itu terasa. Misalnya begini, dua pria bisa mengatakan kalimat yang hampir sama,
seru ngobrol sama lu. Tapi satu mengatakannya dengan vibe yang santai, percaya diri, sedikit teasing. Yang lain mengatakannya dengan energi yang terlalu mencari validasi. Kalimatnya sama, tapi efek emosionalnya beda jauh. Otak manusia sangat sensitif terhadap energi sosial, dan wanita biasanya lebih peka membaca ini dibandingkan pria. Ini yang membawa kita ke anomali berikutnya dalam hubungan. Terlalu banyak kepastian bisa mematikan rasa penasaran. Banyak nasihat hubungan generik selalu bilang, kalau suka ya tunjukkan saja. Nasihat ini tidak salah, tapi sering disalahartikan. Menunjukkan ketertarikan itu sehat, tapi ketika semua emosi langsung dituangkan tanpa proses, hubungan kehilangan fase eksplorasi yang justru membuat dua orang saling tertarik. Bayangin proses mengenal seseorang seperti membuka serial yang episodenya keluar satu persatu. Setiap episode bikin lu makin ngerti karakternya, makin penasaran dengan jalan ceritanya. Sekarang bandingkan dengan serial yang langsung bocor semua plotnya sejak awal. Tidak ada kejutan, tidak ada misteri, tidak ada alasan emosional untuk terus mengikuti ceritanya. Banyak pria tanpa sadar melakukan ini dalam hubungan. Mereka membuka semua kartu terlalu cepat. Mereka langsung menjelaskan betapa seriusnya mereka, betapa besar effort mereka, bahkan kadang betapa takutnya mereka kehilangan. Niatnya tulus, tapi efek psikologisnya sering justru membuat dinamika emosional menjadi datar. Karena ketertarikan tidak hanya tumbuh dari rasa aman, ia juga butuh sedikit ruang bagi otak untuk bertanya, siapa sebenarnya orang ini? Nah, sekarang kita bedah satu mitos yang cukup populer. Wanita hanya tertarik pada perhatian. Ini setengah benar, tapi konteksnya sering hilang. Perhatian memang penting dalam hubungan sehat, tapi perhatian yang terlalu konstan tanpa dinamika sering berubah menjadi sesuatu yang bisa diprediksi. Dan sesuatu yang terlalu bisa diprediksi jarang memicu emosi yang kuat. Ini alasan kenapa kadang ada pria yang tidak terlalu sering chat, tapi sekali muncul interaksinya terasa hidup. Percakapannya punya energi, punya humor, punya karakter. Bukan soal jarang atau seringnya komunikasi, tapi kualitas emosi yang muncul saat interaksi itu terjadi. Wanita sering lebih mengingat bagaimana mereka merasa setelah ngobrol dengan seseorang dibandingkan seberapa sering orang itu menghubungi mereka. Kalau setelah ngobrol emosinya terasa ringan, penasaran, dan sedikit hangat, otak akan mengasosiasikan orang itu dengan pengalaman emosional yang menyenangkan. Dari situlah imajinasi mulai mengambil alih. Dia mulai membayangkan interaksi berikutnya, mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi kalau kalian bertemu lagi. Ini yang membuat ketertarikan bisa terus tumbuh bahkan ketika kalian tidak sedang bersama secara fisik. Jadi kalau kita rangkum sampai titik ini, ada satu pola yang mulai terlihat jelas. Sentuhan, perhatian, dan kedekatan memang penting dalam hubungan. Tapi yang sering membuat seseorang benar-benar kepikiran adalah dinamika emosi yang hidup di kepalanya. Dan dinamika itu lahir dari 3 hal: rasa penasaran, ruang emosional, dan energi interaksi yang tidak sepenuhnya bisa ditebak. Ketika 3 elemen ini ada, imajinasi mulai bekerja. Dan ketika imajinasi bekerja, ketertarikan tidak lagi bergantung hanya pada kehadiran fisik. Sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa ini terjadi, tapi gimana cara menerapkannya tanpa berubah jadi orang yang main tarik ulur murahan. Karena tujuan kita bukan bikin pasangan bingung, tapi membangun dinamika hubungan yang hidup dan sehat secara emosional. Langkah pertama adalah berhenti terlalu cepat mengungkap seluruh niat dan perasaan. Bukan berarti lu harus pura-pura dingin, tapi beri ruang bagi hubungan untuk berkembang secara natural. Banyak pria baru kenal beberapa minggu sudah bicara masa depan, komitmen, bahkan rencana jangka panjang. Niatnya tulus, tapi otak pasangan belum sampai di fase emosional yang sama. Hubungan yang sehat biasanya tumbuh seperti api kecil yang dijaga, bukan seperti bensin yang langsung disiram di awal. Lu tetap bisa menunjukkan ketertarikan, tapi biarkan sebagian diri lu tetap ditemukan secara bertahap. Langkah kedua adalah mengembalikan kualitas interaksi, bukan kuantitas komunikasi.
Banyak pria merasa kalau chat berhenti sebentar, berarti hubungan sedang bermasalah. Padahal seringkali yang dibutuhkan justru ruang kecil supaya emosi bisa bernapas. Bayangin hubungan seperti lagu. Kalau musik diputar tanpa jeda, telinga lama-lama lelah. Tapi kalau ada jeda kecil di antara nada, justru melodinya terasa lebih hidup. Jadi daripada memaksakan percakapan setiap saat, fokuslah membuat interaksi yang terjadi terasa menyenangkan, ringan, dan punya energi. Ketika obrolan selesai, biarkan emosi positif itu mengendap. Disitulah mental replay biasanya muncul. Langkah ketiga adalah bangun energi interaksi yang punya karakter. Banyak pria terlalu fokus menjadi pasangan yang selalu aman. Mereka takut bercanda terlalu jauh, takut terlihat berbeda, takut membuat situasi sedikit menegangkan. Padahal dinamika kecil seperti teasing ringan, humor spontan, atau perspektif unik sering membuat percakapan terasa lebih hidup. Wanita dewasa biasanya tidak mengingat percakapan yang datar. Mereka mengingat momen yang punya emosi. Bukan emosi drama, tapi emosi yang membuat interaksi terasa berbeda dari percakapan biasa. Langkah keempat adalah memiliki kehidupan yang tidak sepenuhnya berpusat pada hubungan. Ini salah satu faktor paling kuat dalam daya tarik emosional. Ketika hidup seseorang hanya berputar di sekitar pasangan, energinya sering berubah menjadi kebutuhan validasi. Tanpa sadar, semua perhatian diarahkan ke satu orang. Sebaliknya, pria yang punya ritme hidup sendiri, pekerjaan, tujuan, lingkar sosial, hal-hal yang membuatnya berkembang, secara alami menciptakan ruang bagi imajinasi pasangan. Bukan karena dia sengaja menjauh, tapi karena hidupnya memang penuh. Energi seperti ini sering terasa lebih stabil dan menarik. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering menjadi tantangan terbesar, menghadapi resistensi emosional. Ketika seseorang mulai mengubah pola hubungan, biasanya ada fase transisi yang terasa aneh. Kalau sebelumnya lu selalu tersedia setiap saat, lalu mulai memberi ruang sehat, pasangan bisa merasa ada perubahan. Kadang muncul pertanyaan seperti, "Kamu lagi kenapa?" Atau, "Kok sekarang beda?" Disinilah banyak pria kembali ke pola lama karena takut kehilangan. Padahal perubahan dinamika memang butuh waktu untuk disesuaikan oleh kedua pihak. Kuncinya bukan menjelaskan secara berlebihan atau membela diri panjang lebar. Cukup tetap konsisten dengan ritme baru yang lebih sehat. Hubungan yang stabil biasanya terbentuk ketika dua orang punya kehidupan yang utuh, bukan ketika satu orang menjadi pusat segalanya bagi yang lain. Dan menariknya, ketika seseorang berhenti mengejar validasi terus-menerus, energi emosional dalam hubungan sering berubah. Interaksi terasa lebih ringan, lebih natural, dan tidak lagi penuh tekanan. Dari situ, rasa dihargai biasanya mulai muncul dengan sendirinya. Karena pada akhirnya, ketertarikan yang sehat jarang datang dari usaha berlebihan. Ia tumbuh dari keseimbangan antara kedekatan, rasa penasaran, dan stabilitas emosional. Jadi kalau kita tarik garis besar dari semua yang kita bahas, ada satu hal yang sering terlewat dalam hubungan modern. Ketertarikan tidak hanya dibangun dari seberapa sering lu hadir, seberapa besar effort lu, atau seberapa cepat lu menunjukkan perasaan. Banyak emosi justru lahir dari sesuatu yang tidak terlihat langsung. Rasa penasaran, ruang emosional, dan dinamika interaksi yang hidup di kepala seseorang. Itulah kenapa imajinasi kadang jauh lebih kuat daripada sekedar sentuhan. Karena di dalam imajinasi, otak terus memutar ulang pengalaman, menambah makna, dan membangun emosi yang bahkan tidak terjadi secara fisik. Di titik ini, senjata utama yang perlu lu pegang bukan trik atau permainan psikologis, tapi 3 hal yang jauh lebih penting: kontrol emosi, ritme hubungan yang sehat, dan standar diri yang jelas. Ketika seseorang punya hidup yang utuh, tidak terlalu haus validasi, dan membiarkan hubungan berkembang secara natural, dinamika emosional biasanya berubah dengan sendirinya. Hubungan yang kuat jarang lahir dari usaha memaksa seseorang untuk tetap tinggal.
Ia tumbuh dari dua orang dewasa yang sama-sama tertarik untuk terus mengenal satu sama lain. Jadi, mungkin sekarang saatnya lu tanya ke diri sendiri dengan jujur. Apakah selama ini lu benar-benar membangun ketertarikan yang sehat, atau hanya berusaha menjadi versi paling ideal supaya tidak ditinggalkan? Karena pada akhirnya, kualitas hubungan sering bukan ditentukan oleh siapa yang paling berjuang, tapi oleh siapa yang berani mengubah pola yang selama ini tidak bekerja. Kalau ada bagian dari video ini yang terasa kena banget dengan pengalaman lu, tulis di kolom komentar. Ceritakan situasi yang pernah lu alami atau insight apa yang paling membuka perspektif lu. Dan kalau menurut lu pembahasan seperti ini penting supaya lebih banyak pria dan wanita memahami dinamika hubungan secara dewasa, share video ini ke teman lu yang mungkin lagi ada di fase hubungan yang membingungkan. Karena semakin banyak kita memahami psikologi hubungan, semakin kecil kemungkinan kita mengulang pola yang sama. Dan semakin besar peluang kita membangun relasi yang benar-benar sehat.